Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat kita kembali berjumpa dalam renungan kita pada hari ini. Saudara sekalian, oleh karena kemurahan Tuhan kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Dan mari saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Di sana dikatakan, ayat ini berkata, Amsal Sulaiman pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-23 diajak untuk kembali. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, judul renungan kita pada kesempatan ini adalah hikmat yang memanggil. Hikmat yang memanggil. Ketika hikmat berseru-seru atau memanggil. Nah, saudara-saudara, itu judul renungan kita pada kesempatan ini. Nah, dalam dunia ini banyak hal yang dapat menjadi pengejaran atau pengajaran dalam hidup manusia. Kesuksesan, kekuasaan, ketenaran, dan kenyamanan hidup. Nah, seolah-olah memanggil-manggil kita sehingga perhatian kita teralih dan terfokus kepadanya. Bahkan tidak jarang kita meninggalkan hal-hal yang sangat berharga dalam hidup kita seperti iman. Karena mengejar kesuksesan, mengejar kekuasaan. Nah, hal-hal yang penting dalam hidup kita seperti iman, keluarga, dan kesehatan, ya, saudara-saudara, kita abaikan. Ya, kita terbawa dengan panggilan-panggilan yang saya sebut tadi, kesuksesan, ketenaran, kekuasaan, ya, di dalam dunia ini. Nah, dalam pembacaan yang kita sudah baca tadi, hikmat digambarkan oleh penulis Amsal Sulaiman seperti seorang yang berteriak memanggil siapa saja yang ditemuinya. Kalau kita baca itu dalam ayatnya yang ke-20, 21 tadi. Ya, hikmatnya berseru-seru. Nah, terlebih ketika hikmat bertemu dengan mereka yang tidak mau menjadi lebih bijak dalam hidupnya. Hikmat itu seolah-olah mengingatkan mereka serta terus memanggil mereka untuk bertobat dan berubah, supaya setiap orang dapat hidup lebih baik dan lebih benar. Sebab sesungguhnya Tuhan sang sumber hikmat itu ingin mengajar, ya,
mengajar dan menyatakan kebenarannya di dalam ayatnya yang ke-22 sampai 23. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu? Ya, apa keadaan kita? Ya, pencemooh, enggak berubah-berubah, ya, memiliki keakuan kesombongan, tidak ada kerendahan hati, tidak berubah-berubah, lantas ketidakjujuran, ya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya tidak berubah-berubah, setia datang sama Tuhan tapi nggak berubah. Itu maksud dari hikmat itu, ya. Nah saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, ketika kita menegur orang-orang tersebut, malah saudara membenci kita yang menegur yang memiliki tujuan yang baik. Ya. Kenapa dia membenci? Karena pengetahuannya kurang, pemahamannya. Nah, namun saudara-saudara kita lihat bahwa sayang sekali kadang-kala saudara-saudara menolak teguran, menolak nasihat itu mengeraskan hati. Ketika dinasihati, diingatkan, malah saudara-saudara dalam kasih merasa dirinya benar padahal salah. Lemah, ya, tidak mau melayani, tidak mau beribadah. Ya, saudara-saudara, coba kita buka hati untuk memperbaiki diri. Itu namanya hikmat. Nah, banyak orang merasa dirinya cukup berpengetahuan juga, cukup mampu untuk mengatur dan menjalankan hidup yang sempurna sehingga menolak untuk diatur oleh Tuhan. Jadi merasa dirinya bisa, merasa dirinya benar, merasa dirinya mampu, sehingga teguran-teguran, nasihat-nasihat firman Tuhan itu ditolak, ya, ditolak, ya. Tidak mau diatur oleh firman Allah, nasihat-nasihat itu. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa dengan banyak cacat celah, sehingga sering membuat kesalahan dan bertindak bodoh dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mereka itulah orang-orang yang Amsal Soleman sebut sebagai orang bebal dan yang hidup akan menuju kepada apa? Kebinasaan. Ya. Coba kalau saudara baca itu di dalam ayat 32 dalam pasal pertama dalam Amsal Soleman. Dia berkata apa? Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saudara-saudara, kita harus mengakui kita terbatas. Dan ketika kita berbuat satu kesalahan, berbuat kekeliruan, dan ketika kita ditegur, seharusnya kita bersyukur. Ya, jangan tinggal dalam keadaan. Coba kita mempertahankan diri kita. Ya, tidak mau membuka hati, kita keras hati. Justru kita memusuhi orang yang negur kita. Lah, saya tidak suka dengan dia karena dia tegur. Maksudnya mungkin baik, tapi karena kita ditegur, mau diarahkan dengan baik oleh firman Allah melalui pribadi seseorang, namun justru sebaliknya, malah dibenci. Nah, ya saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu hari ini kita diingatkan untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati, serta bersedia mendengar dan menerima nasihat. Adapun nasihat yang Tuhan nyatakan kepada kita adalah panggilan hikmat yang mengingatkan kita ketika kita merenungkan firman-Nya. Ya, Tuhan juga menegur kita melalui pasangan atau sahabat kita, atau seorang hamba Tuhan, sepelayanan, sesama, bahkan juga orang-orang yang kurang kita sukai. Tuhan pakai mereka ya, untuk menegur, mengingatkan kita supaya kita bertobat, berubah, bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kesetiaan, bertumbuh dalam ketaatan, bertumbuh dalam hal-hal yang benar. Tuhan dapat memakai siapa saja
dan situasi apa saja untuk menuntun kita kepada jalan yang benar, saudara-saudara dalam kasih Tuhan ya. Oleh karena itu, ikutilah panggilan hikmat yang sedang berseru-seru memanggil kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita. Saudara, sesuatu yang tidak baik jangan dipelihara. Ya. Sesuatu yang tidak benar jangan dibawa-bawa. Tetapi berubahlah. Kata Amsal Sulaiman tadi dalam ayat yang ke-22, dia berkata, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih mencintai kepada keadaanmu itu. Keadaan apa kita sekarang? Ya. Mencintai keadaanmu. Kalau kita ingin berubah, kita mau maju, bertumbuh di dalam iman, buka hati, jangan keraskan hati. Kita pindah sana, pindah sini, kalau kita tidak berubah, tetap saja ya, tidak ada kemajuan di dalam kehidupan rohani. Itu sebabnya firman Allah katakan, ya, berapa lama lagi kamu mencintai keadaanmu? Ya, pencemooh masih gemar kepada pencemooh, ya, tidak jujur masih tetap tidak jujur, nggak bertobat, keras hati, pahit musuh, ya, masih tetap ada seperti itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari saudara-saudara, kita tidak memiliki pribadi yang bebal, tetapi kita memiliki hati yang mau dinasihati, mau diperbaiki. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa panggilan hikmat itu berseru demi keuntungan dan kebahagiaan di dalam kita mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berdoa Tuhan mau pakai kita semua supaya kita makin bertambah-tambah di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.